だからな。おいおい。魔王化したクレイなら心配。Halo cuy, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Kurobo Recap ID. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari anime yang berjudul Sozae Saisuka no Isekai Ryokouki Part 4 yang dirilis tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita animenya. Selamat menikmati. Film dimulai yang memperlihatkan Takeru yang bersiap akan menyembuhkan Meuliteria. Namun kali ini Takeru tidak akan menggunakan cara seperti yang dilakukan menyembuhkan Clay, dikarenakan sihir itu banyak menguras banyak mana dari dalam penerimanya. Takeru kemudian mulai menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan penyakit mata Meuliteria agar bisa melihat dan tidak takut lagi dengan cahaya. Dia memang sengaja menggunakan kekuatan kecilnya agar tidak terlalu menyakiti Nyonya Meuliteria. Terbukti dari hasil penyembuhannya, Nyonya Meuliteria berhasil sembuh seperti semula. Ia bisa melihat kembali. Tentu Ferdinand sebagai sang suami merasa sangat bahagia. Lalu setelahnya Takeru mulai mengaktifkan sihir pembersih agar tempat itu bisa terkena cahaya matahari serta pergantian siklus udara. Kini penyakit Meuliteria benar-benar telah sembuh karena meski ruangan itu terkena cahaya matahari, namun ia tidak merasa apapun. Takeru, yatta na. Takeru kemudian mengatakan kepada Ferdinand jika istrinya memang telah sengaja diracun oleh seseorang karena di dalam tubuhnya telah ditemukan racun Iver. Namun sayangnya menurut Ferdinand bahwa racun Iver merupakan racun terlarang yang sudah hilang ditelan waktu, jadi tentunya tidak ada penawarnya. Ferdinand kemudian menunjukkan kumpulan buku dokumen kuno yang sudah dikumpulkan oleh para pendahulunya. Namun dengan sangat mudahnya Takeru bisa mengetahui buku kuno tersebut berkat kekuatan skillnya. Lalu Takeru juga bisa melihat buku kuno mana yang membahas tentang racun Iver. Menurut dalam cerita kuno, ada salah satu pengembara yang berhasil menemukan bunga Iver yang sangat langka di tepi danau serta ada patung kudanya. Dan patung kuda itu merupakan legenda penunggu dari danau tersebut. Kemudian beruntungnya saat itu Clay tahu mengenai tempat itu, yang mana itu berada di desa Aset di wilayah Vanone yang artinya di luar kekuasaan Ferdinand. Lalu mereka segera berangkat ke tempat itu. Di sisi yang lain terlihat kepala pelayan yang aneh melihat Takeru dari jendela. Secara tiba-tiba saja keluar burung merpati dari istana Ferdinand. Takeru juga sebelum pergi sempat menaruh batu untuk melindungi istana Ferdinand. Takeru tahu jika mereka pergi pasti ada orang dalam yang akan menyakiti keluarga Ferdinand. Sebelum berangkat, anak Ferdinand yaitu Tiaris datang menghampiri Takeru. Tujuannya tak lain hanyalah untuk meminta maaf dikarenakan pas pertemuan pertama Tiaris yang tidak sopan kepada Takeru. Namun Takeru yang berjiwa baik hati akhirnya langsung memaafkannya. Selain itu juga Takeru berpesan agar Tiaris jangan pernah percaya dengan seseorang yang telah menjelekkan namanya, karena setelah kepergiannya orang itu akan kembali mulai memfitnahnya lagi. Saat itu Takeru dan Clay memulai perjalanannya. Takeru menggunakan kekuatan sihirnya agar kuda itu bisa lari kencang. Singkat cerita, setelah mereka melakukan perjalanan beberapa hari,
Akhirnya Takeru berhasil berada di tempat yang sangat gersang. Bahkan tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sekitarnya. Padahal terakhir kali Clay ke tempat itu masih sangat indah. Menurut Takeru, Danau Galeos dan sekitar tempat itu memang telah sengaja dirusak oleh seseorang. 俺が来た時はもっと美しかったのだが。今回の事件 Tak lama dari itu datanglah ketiga penduduk desa. Terlihat mereka semua sangat ketakutan, kelaparan, lusuh seperti sedang mengalami musibah yang besar. Takeru kemudian menjelaskan bahwa mereka berasal dari kota Belkaim dan sedang mencari bahan material. Mereka akhirnya mengerti. Di sini Takeru pun mencoba bertanya mengapa mereka hidup seperti ini. 教えてください。ここでゴンザ Takeru kemudian dibawa ke sebuah desa terpencil. Menurut warga, sekitar 10 bulan yang lalu, Danau Galeos telah berubah warna, menyebabkan ikan mati. Air sumur juga nggak bisa dikonsumsi. Namun dalam krisis itu, datanglah seorang pedagang bernama Engace yang telah menyelamatkan desanya. Namun sebagai imbalannya, dia meminta bunga berkilau keemasan yang tumbuh di samping danau bersama dengan patung kuda. Bunga itu bernama bunga Iver. Itu juga telah menjadi warisan turun-temurun bagi desanya. Tempat menjadi mekarnya bunga itu juga menjadi rahasia mereka. Jadi dengan memberinya satu batang penuh setiap bulan, pedagang itu akan menukarnya dengan 60 barel air. Namun sayangnya air itu tidak cukup untuk berladang. Menurut Takeru, pedagang Engace orang jahat karena bisa kebetulan dia bisa menolong warga di saat mulai krisis air. Namun warganya sempat membela bahwa dia orang baik. Menurut Takeru, saat dia sedang memeriksa danau itu, ternyata memang telah sengaja dicemari oleh seseorang. Akhirnya warga desa menyadari setelah Takeru bilang begitu. Mereka pun sangat menyesal karena sudah ditipu berkali-kali. Takeru berjanji akan menolong mereka semua serta akan menangkap pedagang tersebut. れていたんです。そのエンガチョに待っていろエンガチョ。この人たちを騙して子供にも Takeru menyuruh Bi untuk menggunakan kekuatan rohnya menurunkan hujan. Setelahnya, kini giliran Takeru yang menggunakan sihirnya untuk membersihkan tubuh warga desa serta memperbaiki kembali rumah-rumah warga yang rusak. Lalu semua warga desa makan bersama. Kebahagiaan mulai terpancar dari raut wajahnya. Takeru kemudian meminta agar kepala desa mau memberikan lokasi tempat mekarnya bunga Iver karena mereka sangat membutuhkannya untuk membuat obat penawar. Si para bocil kemudian datang yang memintanya digendong. Di sana juga ada Gonza. Lalu mereka pun segera pergi dengan dipandu oleh beberapa bocil tersebut. Mereka akhirnya sampai di tempat penyimpanan lumbung makanan. Di sana ada buah ridas yang memiliki rasa asin. Maka sebab itu penduduk desa tidak memakannya. Namun ketika Takeru mencicipi rasa buah tersebut, dia tahu betul bahwa buah itu seperti memiliki rasa seperti kecap yang ada di dunia aslinya. Kemudian di sisi yang lain yang memperlihatkan di kediaman Ferminan. Saat itu Tiaris yang sedang berlari menuju ke kamar ibunya dikarenakan telah mendengar suara lonceng, yang artinya ada seseorang yang ingin masuk ke dalam dengan niatan yang jahat, karena sebelumnya Takeru telah memberikan pelindung tersebut. Saat itu Tiaris menemukan pelayannya Bernard yang sedang ada di depan pintu kamar ibunya. Tiaris pun sadar bahwa pelayan tersebut orang jahat. Terbukti perkataan dari Takeru sebelumnya, karena si pelayan itu terus menjelekkan Takeru yang hanyalah seorang pengembara yang rakus. 騙すためのからくりでしょう。違います。
にも申し上げましたが、冒険者とは礼儀を知らない合意するか、よくお考えになってください。答えは明白ではありませんか。Tak lama datanglah Ferdinand. Lalu di sini Thierry sudah menjelaskan semuanya. Kemudian di sini Ferdinand menyuruh Raymond untuk segera mengambil obat yang selalu diminum oleh istrinya. Saat itu Ferdinand menyuruh Bernard untuk segera meminum obat tersebut, namun dia menolaknya karena di dalam minuman itu ada racun Iver, sehingga semua kejahatannya selama ini telah berhasil terbongkar. Ferdinand langsung menangkap Bernard untuk dihukum. お前の水は人の口に触れぬよう隔離してある。Saat itu Raymond memberikan secari kertas milik Bernard. Kertas itu ditulis dengan sandi khusus, kemungkinan besar dalangnya orang kuat. Sedangkan di sisi yang lain, yang memperlihatkan si pedagang jahat itu muncul yang ingin meminta bunga Iver itu lagi. Salah satu warganya mengatakan bahwa mereka telah sepakat tidak akan memberikan bunga beracun itu lagi. Sehingga pedagang Engace langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi para penduduk desa. Saat itu terlihat Takeru yang sedang bersama dengan kepala desa setempat menuju ke tempat rahasianya. Tak lama mereka akhirnya tiba, yang mana di sana sudah ada bunga Iver yang dicari oleh Takeru. Mereka pun sempat terkejut karena bunga itu bermekaran sangat indah dan di sana sudah ada penunggunya, yaitu batu kuda. Takeru kemudian langsung mengambil bunga tersebut untuk dijadikan penawar obat untuk Mauliteria. Lalu datanglah salah satu warga yang sangat panik dan memberitahunya jika desa mereka dalam masalah besar. Setibanya di desa, mereka pun melihat bahwa rumah-rumah itu telah terbakar. Akhirnya Takeru pun bersama dengan Clay serta warga desa berbondong-bondong memadamkan api bersama, meski pada akhirnya seluruh rumah warga desa telah terbakar habis dilahap si jago merah. Salah satu penduduk desa mengatakan bahwa ini semua ulah dari si pedagang yang meminta kembali bunga Iver yang beracun. Mereka menolak memberikannya, jadi membuat pedagang itu menghancurkan rumah mereka. Sayangnya si pedagang itu juga telah menculik seorang bocah bernama Gonza, yang mana bocah itu orang akrab pertama kali dengan Takeru. Si nenek tua melaporkan bahwa Gonza telah dibawa ke danau di saat mereka sedang panik karena kebakaran itu. Tentunya mendengar hal tersebut membuat Takeru sangat murka. Takeru menggunakan skill jangkauan untuk melihat posisi si pedagang itu. Takeru mendapat penglihatan bahwa mereka sedang berada di benteng yang sudah terbengkalai. Akhirnya Takeru dan kedua temannya langsung segera pergi berangkat ke tempat tersebut. Semua warga desa sangat khawatir karena tempat itu sangat berbahaya. Namun Takeru meyakinkan mereka bahwa mereka pasti akan membawa pulang Gonza kembali ke desanya. Kemudian tak lama dari itu, datanglah ketiganya ke benteng itu. Pi mengatakan bahwa para penjahat itu sedang berpesta. Tentunya mendengar itu membuat jiwa-jiwa brutal Clay kembali. Dia ingin sekali menghancurkan mereka semuanya. Namun Takeru menghentikannya karena mereka tak ingin Gonza terluka jika mereka menyerang secara langsung. Alhasil disinilah dengan kekuatan sihirnya, Takeru dan kedua temannya langsung menggunakan sihir untuk menghilang. Jadi nantinya mereka bisa menyelamatkan Gonza dengan mudah. Terbukti cara tersebut bisa mengelabui para penjaga yang sedang mabuk, sehingga mereka pun bisa masuk dengan leluasa ke tempat itu untuk mencari Gonza. Terlihat saat itu para pengikut Engace yang sedang merencanakan aksinya kembali.
karena telah gagal mendapatkan lokasi di mana bunga itu. Namun untungnya mereka bisa menyandra Gonza agar penduduk desa memberitahu lokasinya. Sebentar lagi rencana mereka hampir berhasil menaikkan harga racun Iver, dan salah satu menaikkannya dengan memanfaatkan bangsawan Ferminan karena sekarang istrinya sedang sakit. Jadi semua orang bisa tahu bahwa bunga racun Iver bisa digunakan sebagai obat. Karena di sini mereka sudah mengetahui rencananya, alhasil disinilah Takeru pun memperbolehkan Clay untuk mengamuk. Seketika itu emosi yang sedari tadi dipendam berubah jadi amukan yang mematikan. Dalam kepanikannya itu, Engache tak sengaja memberitahu lokasi di mana Gonza dikurung, sehingga Takeru langsung segera pergi ke sana bersama dengan Bi. Singkat cerita, Bi pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menghajar si penjaga itu. Makaseta. Setelahnya ia pun langsung segera mengeluarkan Gonza dari penjara. Lalu mereka melihat ada para penjahat yang kabur melarikan diri. Dikarenakan ternyata Engache telah mengeluarkan iblis danau yang tak terkendali, sehingga karena Takeru khawatir dengan keadaan temannya, ia pun langsung segera pergi ke sana. Setibanya di tempat itu, Clay terlihat sedang bertarung habis-habisan. Bahkan Takeru juga sempat menolong pedagang itu dari serangan iblis danau. Takeru berusaha membekukan monster iblis danau itu, namun ternyata kekuatannya sangat besar sehingga membuat Bi dan juga Takeru terlempar. Namun untungnya monster itu telah mati. Untungnya Takeru berhasil menyelamatkan Gonza, sedangkan ia harus masuk ke dalam danau. Disinilah Takeru pun sempat terbayang dengan teman-temannya. Dia tak mungkin harus meninggal di danau ini, sedangkan urusannya di dunia ini masih sangat banyak sekali. Takeru tidak menyesal jika dia harus meninggal karena telah menyelamatkan seseorang. Meski dia telah diberi bakat yang luar biasa, namun pada akhirnya ia juga harus meninggal di tempat ini. Takeru ingin memakan makanan yang enak, ingin melihat pertumbuhan Bi. Intinya semuanya sangat berharga untuknya. Namun tak lama dari itu, Takeru telah diselamatkan oleh penunggu danau itu yang bernama Hoval. Kuda terbang itu merupakan hewan suci yang sangat dihormati oleh para warga desa. Lalu Takeru diperlihatkan dengan danau yang kini sudah mulai kembali bersih serta tanaman yang mulai tumbuh. Hal ini dikarenakan Takeru yang sudah memurnikan tanahnya. Diceritakan dulunya elemen sihir di tanah ini stagnan, dan itu merupakan kelemahannya serta membuatnya kehilangan kekuatan. Untuk melindungi tanah yang subur dan air yang jernih, ia menciptakan bunga Iver yang memiliki kekuatan yang memurnikannya, sehingga setelah habis kekuatannya ia pun menjadi patung batu. Namun bunga itu melindungi kemurnian danaunya. Namun danau itu jadi kotor karena akibat ulah si pedagang itu. Beruntungnya ia telah mendapatkan kekuatannya kembali karena Takeru yang berhasil menyerap elemen sihir di danau. Takeru pun kembali lagi bersama dengan Clay. Namun saat itu ternyata Clay dan juga lainnya tidak bisa melihat keberadaan kuda suci tersebut, dan yang bisa melihatnya hanyalah Takeru seorang. Singkat waktu, Takeru dan Clay berhasil mengembalikan ke warga desa dan mereka berterima kasih kepadanya. Setelahnya Takeru dan temannya kembali lagi ke istana Ferminan dengan cara menggunakan sihir teleportasi.
Saat itu Takeru pun akhirnya berhasil menyembuhkan penyakit dari Mauliteria, sehingga kini ia bisa sehat dan berkumpul bersama keluarganya. Lalu Takeru pun kembali ke desa itu lagi untuk merenovasi rumah warga yang sebelumnya sudah terbakar karena ulah pedagang itu. Kini si pedagang itu juga sudah dimasukkan ke dalam penjara atas semua kejahatannya. Takeru kemudian memberikan kentang mentega kecap kepada kepala desa dan rasanya ternyata sangat lezat. Takeru ingin meminta kepala desa menjual buah ridas kepadanya dan nantinya uang itu digunakan untuk memperluas ladang menanam buah ridas. Nantinya mereka bisa menjual buah tersebut ke kota Belkaim. Dengan begitu para warga bisa selalu memiliki uang untuk bisa bertahan hidup. Setelah semuanya selesai, Takeru pun berpamitan dan pergi dari desa itu lagi. Saat itu terlihat mereka berdua yang sudah berada di kota Belkaim. Tentunya Takeru sangat senang karena perbuatan baiknya sangat berguna untuk orang. Gak lama dari itu datanglah kuda suci Hofal yang menemui mereka berdua, tentunya untuk berterima kasih kepadanya. Secara tiba-tiba saja kuda suci itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Intinya disinilah Hofal pun ingin ikut berpetualang dengan Takeru, karena ia sangat yakin jika ia ikut bersama dengannya, maka ia juga bisa melintasi tanah-tanah di negeri orang. Takeru pun akhirnya menyetujuinya karena selain bisa menjadi teman, Putri Hofal juga nantinya bisa dijadikan hewan tunggangannya untuk berpetualang bersama. Sehingga setelah semuanya setuju, akhirnya Hofal pun dibuat sangat senang sekali. Akhirnya ia juga bisa bepergian dengan orang yang hebat seperti Takeru. Dan disinilah singkatnya film anime yang berjudul Sozai Saisuka no Isekai Ryokouki Part 4 yang dirilis tahun 2025. Dan film pun akhirnya berakhir sampai di sini saja. Semoga kalian terhibur dengan channel Kurobo Recap ID.